Sergei Lavrov mengatakan AS sedang perang dengan Rusia, ada ratusan tentara Amerika di Ukraina. На данных объектах киевским режимом были развернуты пункт подготовки боевого слаживания иностранных наемников с переотправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники. В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранного вооружения. Уничтожение прибывших на територію України иностранных наемников. Їх оглядаємо, представники СМЕ або експерти їх оглядають, потім криміналісти або представники Нацполіції описують. Група під керівництвом Харківської військово-цивільної адміністрації, голови група, в якій є голова цієї військово-цивільної адміністрації, вона підписує ці акти. Буде два копії акту, один екземпляр акту залишає. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov secara mengejutkan mengklaim bahwa negaranya sebenarnya sedang perang dengan Amerika Serikat. Dia bahkan menyebut ada ratusan tentara Amerika yang beroperasi di Ukraina. Dalam wawancara dengan Channel One, diplomat top Moskow ini mengatakan kolektif Barat yang dipimpin oleh AS telah menyatakan perang terhadap Rusia pada tahun 2014. Dia membingkai invasi Kremlin ke Ukraina yang sedang berlangsung saat ini sebagai salah satu bagian dari konflik yang lebih luas. Menurutnya Rusia sebenarnya korban agresi Barat jangka panjang. Kolektivitas Barat yang dipimpin oleh kekuatan nuklir Amerika Serikat sedang berperang dengan kami, kata Lavrov seperti dikutip kantor berita TASS Jumat 30 Desember 2022. Perang ini telah diumumkan kepada kami sejak lama, setelah kudeta di Ukraina yang didalangi oleh Amerika Serikat dan kenyataannya didukung oleh Uni Eropa, kata Lavrov mengacu pada resolusi Maidan tahun 2014. Pemberontakan populer yang menggulingkan Presiden Ukraina pro-Kremlin, Viktor Yanukovych. Moskow mengklaim pemberontakan 2014 di mana lebih dari 100 pengunjuk rasa anti pemerintah tewas adalah kudeta yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Badan Intelijen AS dan Eropa. Yanukovych dipaksa mundur dari jabatannya oleh koalisi luas kelompok politik dan aktivis setelah dia secara tak terduga meninggalkan asosiasi politik dan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa demi hubungan yang lebih dekat dengan Rusia dan Uni Ekonomi Eurasia. Yanukovych akhirnya melarikan diri dari Ukraina dan berlindung di Rusia. Mantan presiden itu disebut-sebut sebagai sosok yang akan didukung Moskow untuk memimpin rezim boneka di Kiev jika invasi Rusia yang sekarang ini berhasil. Segera setelah penggulingan Yanukovych, pasukan Rusia menduduki semenanjung Crimea dan sebagian wilayah Donbas Timur, memicu konflik berkepanjangan yang menjadi invasi Moskow pada Februari. Kremlin telah mencoba memikai konflik tersebut sebagai perang defensif melawan NATO. Dalam wawancara, Lavrov berbicara panjang lebar tentang keterlibatan mendalam Washington dalam konflik di Ukraina. Meski para pemimpin Amerika berulang kali menjamin bahwa personel AS tidak akan berperan dalam pertempuran di negara itu. Puluhan bahkan mungkin ratusan tentara Amerika berada di Ukraina. Mereka ada di sana bahkan sebelum kudeta 2014, kata Menlu Lavrov. Perwira CIA menempati setidaknya satu lantai di Dinas Keamanan Ukraina, imbuh dia. Terkait upaya pembicaraan perdamaian yang tidak ada kemajuannya, Lavrov menyalahkan AS. Sekarang semua orang berbicara lagi tentang perlunya pembicaraan, tetapi mereka segera menuduh kami menolak untuk bernegosiasi, meskipun Presiden Rusia Vladimir Putin telah berulang kali mengatakan bahwa tidak ada proposal yang serius, kata Lavrov. Contoh pertemuan Istanbul menunjukkan dengan jelas bahwa bahkan saat itu AS mengatakan kepada Kiev untuk menahan diri. Anda belum menghabiskan Rusia sampai pada tingkat yang kami, orang Amerika, rasa cukup. Ibu dia mengacu pada putaran terakhir pembicaraan yang diadakan di Turki. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov secara mengejutkan mengklaim bahwa negaranya sebenarnya sedang perang dengan Amerika Serikat. Dia bahkan menyebut ada ratusan tentara Amerika yang beroperasi di Ukraina.
Dalam wawancara dengan Channel One, diplomat top Moskow ini mengatakan kolektif Barat yang dipimpin oleh AS telah menyatakan perang terhadap Rusia pada tahun 2014. Dia membingkai invasi Kremlin ke Ukraina yang sedang berlangsung saat ini sebagai salah satu bagian dari konflik yang lebih luas. Menurutnya Rusia sebenarnya korban agresi Barat jangka panjang. Kolektivitas Barat yang dipimpin oleh kekuatan nuklir Amerika Serikat sedang berperang dengan kami, kata Lavrov seperti dikutip kantor berita TASS Jumat 30 Desember 2022. Perang ini telah diumumkan kepada kami sejak lama, setelah kudeta di Ukraina yang didalangi oleh Amerika Serikat dan kenyataannya didukung oleh Uni Eropa, kata Lavrov mengacu pada resolusi Maidan tahun 2014. Pemberontakan populer yang menggulingkan Presiden Ukraina pro-Kremlin, Viktor Yanukovych. Moskow mengklaim pemberontakan 2014 di mana lebih dari 100 pengunjuk rasa anti-pemerintah tewas adalah kudeta yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Badan Intelijen AS dan Eropa. Yanukovych dipaksa mundur dari jabatannya oleh koalisi luas kelompok politik dan aktivis setelah dia secara tak terduga meninggalkan asosiasi politik dan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa demi hubungan yang lebih dekat dengan Rusia dan Uni Ekonomi Eurasia. Yanukovych akhirnya melarikan diri dari Ukraina dan berlindung di Rusia. Mantan presiden itu disebut-sebut sebagai sosok yang akan didukung Moskow untuk memimpin rezim boneka di Kiev jika invasi Rusia yang sekarang ini berhasil. Segera setelah penggulingan Yanukovych, pasukan Rusia menduduki semenanjung Crimea dan sebagian wilayah Donbas Timur, memicu konflik berkepanjangan yang menjadi invasi Moskow pada Februari. Kremlin telah mencoba memikai konflik tersebut sebagai perang defensif melawan NATO. Dalam wawancara, Lavrov berbicara panjang lebar tentang keterlibatan mendalam Washington dalam konflik di Ukraina. Meski para pemimpin Amerika berulang kali menjamin bahwa personel AS tidak akan berperan dalam pertempuran di negara itu. Puluhan bahkan mungkin ratusan tentara Amerika berada di Ukraina. Mereka ada di sana bahkan sebelum kudeta 2014, kata Menlu Lavrov. Perwira CIA menempati setidaknya satu lantai di Dinas Keamanan Ukraina, imbuh dia. Terkait upaya pembicaraan perdamaian yang tidak ada kemajuannya, Lavrov menyalahkan AS. Sekarang semua orang berbicara lagi tentang perlunya pembicaraan, tetapi mereka segera menuduh kami menolak untuk bernegosiasi, meskipun Presiden Rusia Vladimir Putin telah berulang kali mengatakan bahwa tidak ada proposal yang serius, kata Lavrov. Contoh pertemuan Istanbul menunjukkan dengan jelas bahwa bahkan saat itu AS mengatakan kepada Kiev untuk menahan diri. Belum, Anda